selaku Kepala Dinas Kominfo di Kabupaten Solo. Inovasi-inovasi yang bakalan Bapak gencarkan di bidang digital pada saat ini untuk mewujudkan cita-cita tadi itu mungkin berbentuk apa gitu Pak? Ya, salah satunya adalah bagaimana kita menerapkan aplikasi yang mengintegrasikan antar beberapa SKPD sehingga semuanya berjalan mudah, lancar, dan efisien dan efektif. Halo Densana Dinas Kominfo Kabupaten Solo semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sehat walafiat dimanapun berada. Dan tentunya dimanapun Densana Kominfo berada harus tetap memperhatikan dan mengutamakan prokes tentunya. Nah Densana Kominfo semuanya, hari ini ketemu lagi bareng aku Febri Fartiwi yang hari ini akan menjadi host di podcast Dinas Kominfo Kabupaten Solo series pertama. Dan tentunya Densana Kominfo semuanya, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa terhadap potensi Kabupaten Solo. Dan seperti yang kita ketahui Densana Kominfo semuanya, pemangku kepentingan atau kepala daerah kita di Kabupaten Solo mengangkat visi dan misi membangkit batang tarandam. Nah tentunya hari ini kita sudah berada bersama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solo. Izin Bapak, mungkin boleh perkenalan dulu ini Pak. Oke, saya Denny Brani, STMT, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solo. Sejak Februari 2020, alhamdulillah sampai sekarang masih kepala dinas. Baik, jadi Densana Kominfo semuanya, hari ini kita sudah bersama beliau Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solo yang tentunya ini berkaitan langsung dengan tema kita pada hari ini, di mana mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solo melalui dunia digital tentunya ya Pak ya. Ya, sebelumnya apa kabar nih Pak hari ini? Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Ya semoga juga Ebi juga begitu. Ya amin. Meskipun dalam masa pandemi ya Pak ya, kita harus tetap menjaga kesehatan kita supaya bisa tetap sehat dan semangat tentunya. Ya benar. Oke, mungkin gini Pak. Hari ini kita sudah melihat dan mendengar ya Pak ya secara bersama-sama bahwa beliau kepala daerah kita, Bupati dan Wakil Bupati ingin mengangkat visi misi membangkit batang tarandam di Kabupaten Solo. Nah ini Bapak selaku Kepala Dinas Kominfo yang juga akan banyak pergerakan nanti ke depannya di dunia digital tentunya di Kabupaten Solo. Mungkin ini ada gimana sih pendapat Bapak atau hal apa yang akan Bapak lakukan terhadap visi misi dari kepala daerah kita tersebut Pak? Oke, tentu saja sebelum kita memulai, tentunya kita harus paham dulu apa yang dijadikan visi misi oleh Pak Bupati, membangkit batang terandam, menjadikan Kabupaten Solo yang terbaik di Sumatera Barat ya Pak ya. Di sana ada pesan sebenarnya. Yang beliau sampaikan bahwa beliau ingin mengembalikan Solo seperti dahulunya, bahkan sebenarnya ingin lebih baik dari yang dahulunya pernah jaya. Itu yang perlu kita garis bawahi dulu. Semangat inilah yang sebenarnya menjadikan titik anjak kita untuk berkarya atau membangun Kabupaten Solo ke depan. Seperti itulah. Jadi kita lihat bagaimana perjalanan beliau 3 kali jadi anggota DPR RI. Sebenarnya posisi itu sangat besar sekali untuk yang beliau cita-citakan tersebut. Ya Pak, jadi memang membangkit batang tarandam ya Pak ya, dari kita yang sudah jaya sebelumnya, yang sudah baik ya menjadi lebih baik tentunya di Kabupaten Solo dan di kancah Sumatera Barat tentunya Pak. Mungkin kalau dari kita pribadi nih ya Pak ya,
membangkit batang terandam ini bukan kalimat yang asing lagi, karena bagi diri pribadi mungkin semua orang punya cita-cita ingin membangkit batang terandam, mungkin dari keluarganya atau dari apanya gitu ya Pak ya. Nah sesuai yang Bapak bilang tadi, ingin membantu lah ya, Dinas Kominfo ingin membantu untuk mewujudkan cita-cita dari kepala daerah kita Pak. Nah di sini mungkin akan muncul sebuah pertanyaan nih Pak, karena kita pengen untuk membantu membangkitkan cita-cita beliau tersebut. Dari Dinas Kominfo sendiri itu langkah-langkah seperti apa yang mungkin akan dilakukan ke depannya untuk merealisasikan dari visi misi tersebut Pak? Ya, tentu saja kalau Dinas Kominfo harus memposisikan dirinya sesuai dengan tupoksinya sendiri. Yang salah satunya bagaimana melakukan akselerasi dalam mendukung semua OPD yang ada, termasuk pemerintahan mulai dari kecamatan sampai ke negari, karena salah satu tupoksi daripada Dinas Kominfo adalah mendukung penyelenggaraan pemerintah yang baik, khusus untuk masalah dukungan terhadap IT. Nah, ini yang menjadi sasaran pokok dari tupoksi daripada Dinas Kominfo. Jadi memang ya Pak, kita harus bisa merealisasikan, namun dibalik itu dengan OPD yang ada di Kabupaten Solo dengan dinas-dinas lain kita juga harus kolaborasi ya Pak ya. Saling kolaborasi supaya impian Kabupaten Solo untuk membangkit batang terandam dan menjadi terbaik di Sumatera Barat ini bisa terwujud Pak ya. Mungkin dari Bapak sendiri nih Pak, selaku Kepala Dinas Kominfo di Kabupaten Solo, inovasi-inovasi yang bakalan Bapak gencarkan di bidang digital pada saat ini untuk mewujudkan cita-cita tadi, itu mungkin berbentuk apa gitu Pak? Ya, salah satunya adalah bagaimana kita menerapkan aplikasi yang mengintegrasikan antar Prapas KPD sehingga semuanya berjalan mudah, lancar, dan efisien, efektif. Dan lagian dengan memanfaatkan ini sebenarnya kepala daerah bisa mengontrol jalannya pemerintahan lebih efisien, efektif, dan semua keberadaan SKP dan OPD bisa dimonitor oleh bupati atau kepala daerah dengan lewat gadgetnya atau dari smartphone-nya. Itu salah satu target kita atau dukungan kita terhadap posisi kita sendiri. Kemudian bagaimana kita mendukung masyarakat sehingga mudah dilayani, terutama mulai dari pemerintahan kabupaten sendiri sampai ke kecamatan dan negari, sehingga masyarakat tanpa harus ke kantor, cukup di rumah aja dengan memakai smartphone misalnya, gadget misalnya, mereka bisa mengurus semua kepentingan administrasi pemerintahan terkait dengan kebutuhan mereka. Jadi ini memang kita sebagaimana kita tahu kita udah menempuh yang namanya revolusi Industri 4.0 ya Pak ya. Jadi emang kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Ini emang kayak kalau dari masyarakat sendiri emang pasti pengennya kayak gimana ya caranya, ada nggak ya cara supaya kita tuh nggak harus datang ke kantor buat mengurus ini itu bla bla segala macamnya. Dan ini mungkin akan menjadi tugas besar atau poin besar yang nantinya akan digerakkan oleh Dinas Kominfo ya Pak. Betul. Nah kalau bicara soal inovasi yang tadi nih Pak, kita bakal memanfaatkan sosial media atau gadget nih Pak. Target kedepannya itu apa sih Pak, kalau Ibu boleh tahu gitu Pak? Target kedepannya gadget ini atau pelaksanaan pelayanan masyarakat ini udah menyeluruh sampai ke nagari. Sebenarnya kita sudah melakukan itu. Pionirnya adalah Nagari Jupa sudah melakukan launching mengenai pelayanan nagari berbasis digital ini, sehingga masyarakat dengan memanfaatkan teknologi cukup dengan smartphone atau gadget itu bisa mengurus berbagai keperluan persuratan atau administrasi kependudukan, cukup di rumah aja, bahkan bisa di print. Bahkan target kita nanti seandainya ada kerjasama dengan
Dukcapil, bisa KTP bisa kita cukup di rumah aja bisa dicetak. Itu target maksimal kita. Target maksimalnya apa Ya. ya? Nah, masih bicara soal sosial media nih ya Pak, soal gadget dan segala macamnya. Teknologi inilah ya Pak ya. Seperti yang kita ketahui, mungkin Bapak ini juga melihat bahwa masyarakat di Kabupaten Solo mungkin belum tidak semuanya nih yang bisa memanfaatkan teknologi ini atau bisa menggunakan. Masih banyak masyarakat yang bisa dikatakan minim pengetahuannya terhadap itu Pak. Mungkin ada gimana nih solusi dari Bapak? Mungkinkah kita akan mengadakan pelatihan digital dulu sebelum luncurnya program yang ini atau bagaimana gitu Pak? Ya, ini yang lebih menarik nih. Sebenarnya program digitalisasi di sekolah-sekolah sudah mulai diterapkan oleh Dinas Pendidikan, dan kita sebenarnya akan berperan di sana. Nah, dan juga nanti mungkin dengan kerjasama dengan pemerintahan kecamatan Nagari, kita akan melakukan edukasi mengenai pemanfaatan teknologi ini yang lewat smartphone ini, bagaimana lebih mengarah ke yang positif. Iya. Berarti emang kita harus punya edukasi ya sebelum ini diluncurkan program kita ke depannya, kita harus edukasi dulu seluruh masyarakatnya dari Kabupaten Solo. Ini mungkin salah satu yang muncul di pertanyaan ini ya Pak ya. Kita bakalan ngadain edukasi dengan masyarakat Kabupaten Solo yang sangat luas. Itu siapakah nanti akan bergerak, ataukah Dinas Kominfo nanti akan memunculkan duta-duta digitalisasi atau apa gitu mungkin Pak, untuk supaya bisa menjangkau nih Kabupaten Solo yang luas gitu Pak? Ya, udah pasti Dinas Kominfo merupakan stakeholdernya yang bertugas punya visi untuk melakukan percepatan. Nah, namun kita harus memanfaatkan semua yang ada. Contoh rangkaian pemerintahan kita mulai dari kecamatan dan Nagari. Apalagi kemampuan masalah informasi untuk pengetahuan teknologi digital ini, boleh dibilang masyarakat udah melek. Iya. Ya, cuman kita butuh pendampingan sebenarnya. Maka sebenarnya tanpa diajar sendiri, sebenarnya mereka udah belajar sendiri. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita ketahui, bagaimana peran kita sebenarnya mengarahkan ke yang lebih baik. Contohnya misalnya bagaimana masyarakat itu tidak, apalagi dengan muda, tidak ke sifatnya hal negatif, misalnya fitur yang tidak boleh diakses. Nah, emang ya penting banget ya Pak edukasi mengenai ini, karena sekarang ya Pak ya, di masa pandemi ini segala sesuatu udah dialihkan ke digital ya Pak. Mungkin dari sekolah, mulai dari anak SD tuh belajarnya udah menggunakan smartphone, SMP, SMA, apalagi yang kuliah itu udah mengakses link-link dan segala macamnya. Mungkin nanti banyak muncul yang, kalau mungkin ya bagi anak-anak, mungkin anak SMP, SD, ketika muncul gambar-gambar seperti yang tidak layak mereka konsumsi, itu mereka bisa mengalami kerusakan yang kerusakan mental atau apa gitu ya Pak ya. Jadi emang Dinas Kominfo nanti akan melaksanakan edukasi supaya masyarakat yang masih melek sosial tentang gadget, smartphone, sosial media, dan tentang bisa masyarakat untuk menyaring. Jadi saring dulu sebelum di-sharing ya Pak ya. Betul, saring dulu. Iya. Ini Dunsana Kominfo semuanya, ini luar biasa sekali ya. Dari Dinas Kominfo sendiri akan mendukung digitalisasi untuk mewujudkan cita-cita dari kepala daerah kita ya Pak ya. Betul. Dan semoga ini semua kita juga butuh dukungan dari seluruh masyarakat, karena kita nggak bisa bergerak sendiri tentunya Pak ya dari Dinas Kominfo. Jadi kita butuh kolaborasi, inovasi dan adaptasi dengan seluruh dinas-dinas, stakeholder, dan juga lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Solo. Nah ini sebenarnya kita mungkin sudah sampai nih ya Pak di penghujung podcast kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin Bapak bisa dikasih tahu sama Sana atau Dunsana Kominfo semuanya, sama Ibu juga dari Dinas Kominfo sendiri itu untuk saat ini
ada mungkin ada program-program yang ingin dinaikkan untuk berhubungan dengan ini Pak, dengan cita-cita visi misi dari kepala daerah kita. Mungkin ada program apa gitu yang lagi pengen di-up banget sekarang gitu Pak? Ya, tugas daripada Kominfo itu bagaimana semua program kegiatan kepala daerah ini bisa kita informasikan ke masyarakat. Bahkan yang tak kalah pentingnya sebenarnya bagaimana pimpinan daerah kita atau Pak Bupati itu hadir di masyarakat dan ikut serta dalam pembangunan masyarakat. Itu yang paling penting sekali, kita hadirkan beliau dalam konteks informasi dan komunikasi, sehingga betul-betul beliau itu berada atau menjadi ujung tombak dalam pembangunan. Jadi dari Dinas Kominfo sendiri itu sudah sangat mendukung ya Pak ya, sudah setiap kegiatan dan membantu untuk menyalurkan semua kegiatan yang sudah dilaksanakan ke lapisan masyarakat tentunya Pak. Betul. Tahu itu bidang-bidang apa aja ada di Dinas Kominfo Pak? Pertama sekali bidang Apika, kemudian ini ada bidang IKP, sebenarnya dengan produk terbaru sudah 3 ya? 3 bidang, cuma belum diisi. Berarti emang dari 3 bidang yang nantinya bakalan ada di Dinas Kominfo, ini besar harapannya supaya semuanya bisa bergerak berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita dari kepala daerah kita atau cita-citanya kita Kabupaten Solok ya Pak ya. Ya. Baik Desana Kominfo semuanya, hari ini kita sudah selesai ya. Mungkin bisa dikatakan kita sudah selesai bincang-bincang dengan beliau, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok, dan tentunya beliau adalah salah satu nantinya yang akan mendukung visi misi dari kepala daerah kita untuk mewujudkan membangkit Batang Tarangan dan menjadi yang terbaik di Sumatera Barat. Amin. Ya. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya Desana Kominfo semuanya harus diingat lagi bahwa kita semua harus saling mendukung, saling kolaborasi, saling inovasi, dan saling adaptasi supaya impian tersebut bisa terwujud. Nah, Desana Kominfo semuanya, kita sudah sampai di penghujung podcast kita pada hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan podcast seri-seri berikutnya, dan jangan sampai dilewatkan karena akan ada topik-topik hangat dan luar biasa yang akan kita bicarakan nanti. Baik, sebelumnya ini terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kita podcast pada hari ini Pak. Sama-sama, terima kasih Ibi pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Semoga emang nantinya ini pergerakannya lebih luar biasa lagi ke depan ya Pak ya, melalui podcast ini tentu salah satunya Pak. Ya, kita harapkan demikian. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Desana Kominfo semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast Dinas Kominfo seri-seri berikutnya bersama host-host yang luar biasa dan juga pembicara yang luar biasa tentunya. Saya Febri Fatio mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.